got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clear. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line. Yang pertama itu adalah mengapa penegasan ulang tentang mengeksplorasi perubahan dalam dunia kerja dan untuk menunjukkan perspektif yang kaya yang ditawarkan oleh pendekatan hubungan industrial yang direvitalisasi diperlukan. Yang pertama itu karena kelemahan histori hubungan industrial. Hubungan industrial perlu ditinjau kembali untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sejarah perkembangannya dan memastikan relevansinya dalam konteks modern. Yang kedua itu ada perluasan fokus hubungan industrial dari lembaga kolektif ke manajemen sumber daya manusia. Yang kedua itu ada perluasan fokus hubungan industrial dari lembaga kolektif ke manajemen sumber daya manusia. Ada kebutuhan untuk memperluas cakupan hubungan industrial tidak hanya terbatas pada lembaga kolektif seperti serikat pekerja, tetapi juga pada aktivitas manajemen sumber daya manusia di perusahaan non-serikat. Yang ketiga itu ada tantangan dari pendekatan baru seperti HRM dan perilaku organisasi. Bidang hubungan industrial menghadapi tantangan dari pendekatan baru seperti Human Resource Management dan perilaku organisasi yang lebih fokus pada aspek manajerial daripada proses kolektif. Selanjutnya itu ada pentingnya pekerjaan bagi masyarakat dan bisnis. Yang pertama itu ada sentralitas pekerjaan dalam kehidupan individu dan keluarga. Pekerjaan merupakan aktivitas dominan dalam kehidupan kebanyakan orang dewasa yang tidak hanya memberi penghasilan tetapi juga membentuk identitas dan rutinitas mereka. Yang kedua itu pengaruh pekerjaan terhadap identitas pribadi dan komunitas. Pekerjaan berperan penting dalam membentuk identitas pribadi dan sosial serta mempengaruhi status sosial dan gaya hidup seseorang. Yang ketiga, ada kontribusi pekerjaan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pendapatan dari pekerjaan sangat penting bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi individu dan keluarga, terutama dalam mendukung kehidupan sehari-hari dan mengurangi ketergantungan pada kesejahteraan. Selanjutnya yaitu aturan yang mengatur hubungan kerja dapat dibuat di berbagai tingkat, mulai dari tempat kerja hingga kebijakan negara. Di tempat kerja, aturan bisa formal dan informal, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Sementara itu, negara dapat menetapkan aturan yang mengatur aspek-aspek penting hubungan kerja melalui undang-undang. Pembuatan aturan ini penting untuk memahami dinamika hubungan kerja dan memastikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Secara keseluruhan, hubungan industrial mencakup banyak aspek penting yang mempengaruhi stabilitas sosial, keamanan pribadi, dan kesejahteraan ekonomi dengan fokus yang berkembang dari regulasi mandiri ke integrasi kebijakan yang lebih luas dalam konteks globalisasi. Baik, selanjutnya yaitu perspektif hubungan industrial. Hubungan industrial sebagai disiplin akademis memberikan wawasan unik tentang kekuatan dan proses yang membentuk isu-isu kerja. Berbeda dengan pendekatan dari sosiologi, psikologi, dan ekonomi, hubungan kerja dicirikan oleh ketidakpastian, ketidaksetaraan, dan dinamika konflik serta kerjasama. Kontrak kerja tidak hanya tentang pertukaran uang untuk jasa, tetapi juga tentang kemampuan untuk bekerja yang terwujud selama hari kerja. Hubungan kerja umumnya tidak setara, di mana pekerja tunduk pada kendali pemberi kerja. Meskipun pengusaha memiliki kekuasaan untuk menekan pekerja, strategi terlalu korsif bisa beresiko dan kerjasama dengan pekerja menjadi penting. Yang selanjutnya adalah mempelajari pekerjaan dalam masa transisi. Dalam hal tersebut menyoroti dua hal utama. Yang pertama, perubahan besar dalam dunia ketenagakerjaan, dan yang kedua, krisis dalam pemahaman serta studi tentang perubahan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus kebijakan telah beralih dari isu produktivitas dan konflik yang dilihat dari perspektif hubungan industrial, menuju perhatian pada manajemen sumber daya manusia strategis dan faktor-faktor sisi penawaran seperti keterampilan dan kompetensi. Selain itu, dalam pendidikan tinggi, mata kuliah tentang hubungan industrial digantikan oleh yang lebih relevan dengan manajemen sumber daya manusia. Ini sejalan dengan pergeseran kekuasaan dalam hubungan kerja, di mana manajemen ini dianggap sebagai aktor utama. Akibatnya, beberapa pihak mengklaim bahwa perubahan dalam dunia kerja telah membuat studi hubungan industrial tradisional menjadi kurang relevan atau bahkan usang. Yang selanjutnya, perubahan pekerjaan, ketenagakerjaan, dan regulasi.
Perubahan pasar tenaga kerja. Perubahan signifikan dalam partisipasi pasar tenaga kerja dengan peningkatan perempuan yang terlibat dalam pekerjaan berbayar dan penurunan pekerjaan manufaktur bagi laki-laki. Diversifikasi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja di Inggris menjadi lebih beragam secara rasial, terutama dengan masuknya migran dari negara-negara A8, Eropa Timur, dan mantan negara persemakmuran. Penurunan pekerjaan manual. Sejak 1950-an terjadi penurunan signifikan dalam pekerjaan manual, terutama di industri manufaktur, dengan pergeseran ke sektor jasa, khususnya layanan keuangan. Globalisasi dan restrukturisasi ekonomi. Ekonomi di Inggris telah menjadi lebih terbuka dengan investasi internasional yang besar, restrukturisasi industri, dan peralihan pekerjaan dari manufaktur ke jasa. Dan yang selanjutnya ada perubahan dalam organisasi. Organisasi telah beradaptasi dengan tekanan kompetisi melalui restrukturisasi, desentralisasi keputusan, dan outsourcing layanan penting. Penurunan perundingan kolektif. Penurunan dalam perundingan kolektif sebagai mekanisme regulasi tenaga kerja, terutama di sektor swasta, dengan hanya sekitar sepertiga pekerja yang terlibat dalam perundingan kolektif. Dan yang terakhir ada tantangan baru dalam studi ketenagakerjaan. Perubahan dramatis dalam hubungan industrial menantang pendekatan tradisional dalam studi ketenagakerjaan dan regulasinya. Materi selanjutnya yaitu ketahanan pendekatan hubungan industrial. Ketahanan pendekatan hubungan industrial merupakan konsep yang berfokus pada bagaimana suatu perusahaan atau organisasi mempertahankan dan memperkuat hubungan industrial yang sehat dan stabil antara pihak manajemen dan pekerja. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa hubungan antara karyawan dan manajemen berjalan dengan baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, serta mengurangi konflik dan ketidakpuasan di tempat kerja. Di sini terdapat beberapa poin. Poin pertama yaitu ketidakpastian dalam hubungan kerja. Hubungan kerja bersifat tidak pasti karena kontrak kerja tidak melibatkan pertukaran barang atau jasa yang konkret, melainkan kemampuan untuk bekerja. Pengusaha terus memastikan bahwa pekerja mau atau dapat dimotivasi untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan. Ketidaksetaraan dalam hubungan kerja. Terdapat ketidaksetaraan yang inheren dalam hubungan kerja di mana pemberi kerja memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan pekerja. Meskipun situasi ini bisa berubah tergantung konteks, umumnya pekerja tunduk pada kontrol pemberi kerja selama jam kerja. Selanjutnya ada dinamika konflik dan kerjasama. Hubungan kerja dipengaruhi oleh konflik dan kerjasama yang berkelanjutan. Pengusaha tidak bisa hanya bergantung pada kontrol yang represif karena hal itu dapat memicu resistensi dari pekerja. Sebaliknya, ada insentif bagi pengusaha untuk bekerjasama dengan pekerja. Dan yang terakhir, ada pembuatan aturan dalam hubungan kerja. Ketahanan sistem hubungan industrial juga terletak pada proses pembuatan aturan yang mengatur perilaku di tempat kerja. Pembuatan aturan ini bisa terjadi melalui negosiasi di tempat kerja antara pekerja dan pemberi kerja, yang kemudian dikodifikasikan dalam prosedur dan perjanjian tertulis.